kebetulan saya guru matematika, terpikir mungkin nggak bikin cerita anak-anak yang ada kaitannya dengan matematika. Bagus banget, kan belum ada. Sampai sekarang saya sih baca belum ada gitu. Coba buku anak yang membahas tentang itu bagus banget, Bu. Itu idenya udah cemerlang, mahal banget itu ini nih. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di webinar Omera kedua Omera Pustaka dengan tema belajar nulis cerita anak bersama Kak Fitrah Ilhami. Perkenalkan, nama saya Mufi. Di sini saya sebagai pembawa acara yang akan memandu acara pada malam hari ini. Webinar kali ini adalah webinar kedua yang diadakan Omera Pustaka. Webinar ini akan menjadi program setiap bulan Omera Pustaka. Oke, selanjutnya yaitu ada pengenalan sedikit dari Omera Pustaka yang akan dibawakan oleh owner Omera Pustaka, Kak Rahmi. Kepada Kak Rahmi, silahkan untuk menyalakan kamera dan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua. Salam kenal, saya Rahmi. Saya owner dari Omera Pustaka. Selamat datang di program rutin belajar nulis bareng Omera Pustaka. Jadi selain program rutin nulis bareng tahun 2021 ini, kita menambah program baru yaitu belajar nulis yang udah dimulai sejak Januari kemarin. Januari kemarin temanya tentang cerita fiksi. Februari ini masih tentang cerita fiksi juga, tapi kita lebih spesifikkan ke cerita anak. Kebetulan kita kemarin dikenalin sama Kak Fitrah Ilhami, beliau dari kita dikenalin sama Kak Mumun untuk udah Kak Fitrah gitu, oke. Dan beliaunya akhirnya bersedia dengan rendah hati bersedia jadi pembicara di belajar nulis kali ini gitu. Jadi memang sejujurnya Omera Pustaka belum pernah menerbitkan buku anak gitu. Jadi tapi udah mulai banyak nih kayaknya yang tertarik sama cerita-cerita anak karena udah mulai banyak yang nanya gimana sih cara nerbitin buku anak. Kalau misalnya nerbitin buku anak harus ada ilustrasinya enggak? Terus butuh berapa halaman? Topiknya apa aja kayak gitu. Jadi udah mulai banyak pertanyaan dari member-member Omera terkait kepenulisan yang temanya tentang anak gitu ya. Jadi sekalian kita mengajak member-member Omera untuk belajar tentang membuat cerita anak sambil Omera Pustaka juga mempersiapkan barangkali nanti ada yang mau menerbitkan buku anak atau kita harus mempersiapkan ilustrator untuk membuat buku anak gitu ya. Jadi sekalian Omera juga ingin belajar lebih dalam tentang cerita anak. Kita belajar bareng-bareng malam ini sama Kak Fitrah. Alhamdulillah hari malam ini pesertanya banyak gitu ya, lebih dari 40 setelah Januari kemarin yang episode pertama 35-an, sekarang lebih banyak lagi. Jadi semoga semuanya bertahan sampai akhir ya. Kita insya Allah sih sekitar 90 menitan gitu. Jadi nanti semoga semuanya bisa menyimak sampai akhir gitu. Itu saja sih pengenalan tentang Omera dan program-program rutin yang kita jalankan. Semoga acara ini bermanfaat buat kita semua. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Mufi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama webinar Omera Pustaka. Ini merupakan webinar yang kedua ya teman-teman bersama Kak Fitrah Ilhami. Sebelum nanti Kak Fitrah akan menyampaikan materinya, silahkan dipastikan audionya dinonaktifkan dulu biar tidak mengganggu. Nanti setelah materi disampaikan, kita akan membuka beberapa sesi pertanyaan. Setiap sesi nanti silahkan 3 penanya
boleh mengajukan pertanyaan. Nanti akan saya beri kesempatan satu. Langsung saja silakan Kak Fitrah Ilhami. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih untuk Kak Owner dari Omera Pustaka yang sudah mengundang saya sebagai pembicara ya. Kemudian untuk Mbak Novita terima kasih. Kemudian untuk Mbak Siti Mufida juga terima kasih sudah memandu acara ini. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya yang bersedia ikut di sini ya, di acara apa ini namanya, webinar penulisan kisah atau cerita anak. Nah, Bismillah. Nah, sebelumnya saya mau kenalan dulu ya. Kalau katanya orang tuh kalau tak kenal tuh maka tak cuekin gitu ya. Jadi kalau saya tuh nggak pengen dicuekin gitu, jadi maka harus kenalan dulu gitu. Oke, nama saya itu Muhammad Fitrah Ilhami, Ibu, Bapak. Dipanggilnya bisa dipanggil Fitrah, bisa dipanggil Ilham, kadang juga dipanggil Fit, atau dipanggil Ham, atau woi, bayar nasinya woi. Nah, itu terserah ya. Jadi silakan panggil saya apapun ya. Kalau dipanggilnya Fitrah itu kalau siang ya Bu ya. Kalau malam dipanggilnya Fitri. Enggak cucok nanti ya. Enggak. Jadi dipanggilnya tetap Fitrah ya meskipun siang ya. Dan malam juga sama ya Fitrah. Nah, alhamdulillah saya lahir tahun 90 Bu, tahun 1990 di Surabaya. Masih muda apa masih belum ya? Masih Mudah banget Kak. mudah banget ya. Oh, alhamdulillah ya. Saya memang wajah saya baby face ya Bu ya, baby face banget. Dan baby face. Universitas Islam Negeri ya, Universitas Islam Negeri. 2008 saya kuliah di jurusan sosial Bu, di Fakultas Dakwah. Dan tahun 2012 saya lulus dengan predikat kemelot maksudnya. Terus setelah itu saya lulus dengan membawa gelar karena saya jurusannya sosial, maka gelar saya Sarjana Sosial Islam. Itu disingkatnya SSOS. Kita ketahui bahwa cerita atau kisah itu punya kekuatan yang sangat dahsyat bagi pembentukan karakter anak. Ini sudah diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan ya. Jadi kenapa? Karena masa anak-anak itu adalah ketika imajinasi mereka berkembang pesat. Jadi umur 0 sampai 6 tahun sampai 7 tahun itu masa imajinasinya begitu besar ya. Maka mereka biasanya suka nonton-nonton film-film animasi, film-film yang fiktif, imajinatif gitu ya, seperti Power Rangers ya, kemudian Ultraman, Naruto dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka imajinasinya kuat. Memang itu masa-masa imajinasi. Maka ketika kita memberikan cerita yang bersifat imajinatif, itu akan membentuk karakter mereka. Dan disinilah kita bisa memasukkan moral value kepada anak-anak di rumah kita ya. Jadi itulah yang membuat anak-anak suka kepada cerita-cerita fiksi atau cerita-cerita yang khayalan, bersifat khayalan. Nah, tapi dari fiksi itu kita bisa menyelipkan pesan moral buat mereka gitu. Dan pada zaman dahulu kita sudah mendengar kisah Malin Kundang ya. Apa hikmah yang bisa diambil dari kisah Malin Kundang? Coba ada yang bisa jawab? Itu dia. Jangan menjadi anak durhaka. Poinnya adalah jangan menjadi anak durhaka. Tapi kita kalau langsung mengatakan hal itu kepada anak akan bingung, apa sih anak durhaka gitu ya. Tapi kalau kita kasihkan itu lewat cerita, maka anak akan terus mengingat, oh kalau anak durhaka, anak yang suka melawan orang tua, bakalan menjadi batu seperti itu. Maka anak bisa ditanamkan moral value di situ tanpa perlu kita
membentak-bentak mereka. Itulah kekuatan cerita di masa imajinatif anak-anak. Seperti itu. Nah, cerita itu bisa menembus memori anak-anak gitu. Kita sudah tahu ya, cerita Malin Kundang dan lain-lain gitu. Itu udah cerita lama sekali, tapi kita masih ingat sampai sekarang. Kenapa? Karena memang cerita itu punya kekuatan yang hebat. Bahkan sepertiga Al-Quran itu isinya adalah cerita. Ya, ahsanul qasas, cerita yang baik. Ya, kisah-kisah yang agung. Itu kata Ustadz Budi Ansori, sepertiga isi dari Al-Quran itu adalah kisah. Maka penting sekali kisah itu disampaikan kepada anak-anak, terutama kisah-kisah baik. Seperti itu ya. Mohon maaf jika di sini ada yang, ada yang Nasrani? Ada yang Nasrani? Ada. Jadi nggak apa-apa ya. Saya ada ya. Oh, Bapak Rudi. Iya. Oke. Mohon maaf Bapak Rudi ya. Jadi karena memang basic saya di sekolah agama, tapi insya Allah semoga tidak ada yang tersinggung ya, insya Allah. Dan saya berusaha untuk tidak menyinggung siapapun sini. Mohon maaf Pak Rudi ya. Mohon maaf. Oke, siap. Kita akan mulai dengan cerita anak dulu ya, cerita anak. Bagaimana sih kita membuat cerita anak gitu ya? Yang pertama, kita harus ketahui dulu unsur-unsur pembentuk dari cerita anak yang baik. Yang pertama, bahasanya harus ringan. Ya, karena ini ceritanya anak, maka bahasanya harus mengikuti bahasa anak-anak. Jangan sampai ceritanya anak, kemudian kita memberikan bahasa yang lembayung indah itu, membuat semilir. Itu anak-anak pusing, apa itu lembayung, apa itu semilir, bingung Mas Ian ya. Itu nanti konsepnya nanti setelah dia udah mulai terbiasa. Kalau untuk awal kita membuat cerita anak, bahasanya harus ringan. Ini pertama. Ya. Kemudian unsur yang kedua, cerita itu mengandung pesan moral. Ya, cerita itu mengandung pesan moral. Jadi kalau ceritanya hanya cuma anak-anak main seperti itu ya, meskipun cerita anak nggak ada pesan moralnya, maka kita belum sampai untuk menyentuh anak-anak di sana. Pesannya apa itu? Ya, nggak ada. Kemudian di cerita anak itu diperbolehkan orang tua, ya, diperbolehkan menjadi orang yang sempurna. Jadi kalau di cerita anak itu orang tua, ya, ayah atau ibu diperbolehkan menjadi orang yang sempurna dan serba tahu, boleh. Tapi kalau di novel-novel yang udah dewasa ya, novel-novel dewasa gitu tuh, kan nggak ada tuh manusia yang sempurna banget kayak malaikat, kan nggak ada ya. Nah itu akan menjadi agak aneh ketika kita membaca novel dan orangnya itu sempurna, sabar banget kayak sinetron Indosiar gitu ya. Jadi kan dijahatin gitu ya, sampai ku menangis gitu ya. Tapi dia masih sabar gitu, diselingkuhin, kemudian dipukulin gitu itu. Tapi tetap sabar. Itu nggak ada manusia yang kayak gitu di Indonesia, itu nggak ada, apalagi di dunia itu nggak ada ya. Tapi di cerita anak diperbolehkan sosok orang tua itu sempurna ya. Kemudian ending harus menyampaikan pesan moralnya ya. Ending harus menyampaikan pesan moralnya. Dan ini yang paling penting, kita harus tentukan poin dari cerita tersebut. Contoh nih, saya punya buku anak, Hujan Membuat Hati Gembira. Poin yang ingin saya ambil dari buku ini adalah saya ingin mengajak orang-orang yang membaca buku ini untuk membaca doa ketika turun hujan, ya, untuk membaca doa ketika turun hujan. Jadi kalau di Islam kita baca doa Allahumma shayyiban nafi'an. Poinnya hanya itu poinnya, ya. Kalau di istilah penulisan namanya premis. Premisnya hanya itu. Jadi ingin menyampaikan bahwa kalau hujan, ayo kita baca doa. Poinnya hanya itu. Tapi kita bisa kembangkan dari poin tersebut menjadi satu buku, ya, menjadi tulisan yang agak panjang. Nah, yang pertama itu ya. Nah, gimana caranya step by step untuk menulis cerita anak? Yang pertama, cari poin utama atau premis dari yang ingin kita tulis. Kalau tadi saya buku anak,
Itu poinnya adalah ketika anak melihat hujan turun, dia harus doa. Itu aja. Nah, kemudian saya kembangkan. Kemudian lebarkan pembahasan dari premis. Contoh di buku hujan ini ya. Di buku hujan ini, premisnya adalah anak harus berdoa ketika melihat hujan turun. Itu premisnya. Kemudian saya kembangkan. Apa saja sih manfaat hujan itu? Ya. Nah, hujan itu kalau kita anak-anak, saya riset anak-anak kok kalau hujan kok anak-anak seneng ya. Mereka seneng kan ya, seneng, wah hujan turun. Berarti saya mengembangkan, oh hujan itu membuat hati kita gembira. Nah makanya saya kasih judulnya hujan membuat hati gembira. Nah kemudian apa saja sih fakta tentang hujan? Ya, kalau fakta tentang hujan karena agak rumit ya agak rumit. Jadi saya taruh di buku yang kedua. Nah, jadi buku kedua ini menceritakan tentang fakta tentang hujan seperti itu. Kemudian step yang selanjutnya kita harus pangsa pasar kita harus jelas. Ini buku mau dibuat atau mau dibaca untuk anak kelas berapa? Oke ya, gitu ya. Jadi itu tadi tentang cerita anak. Dan sekarang kita masuk ke fabel, ya Ibu Bapak. Nah, fabel ini kalau kita cari pengertiannya di Wikipedia seperti itu ya, itu adalah cerita hewan yang berperilaku seperti manusia. Jadi tokoh utamanya pasti hewan, tapi dia berperilaku seperti seolah-olah manusia gitu. Jadi dia bisa ngomong gitu ya, punya perasaan gitu dan lain sebagainya. Fabel itu sifatnya fiksi, ya fiksi sifatnya, namun syarat dengan pesan moral. Makanya itu fabel biasanya disebutnya itu cerita moral ya, moral story biasanya seperti itu fabel. Nah tujuan pembuatan fabel, Ibu Bapak, itu memberikan ajaran moral dengan menunjukkan sifat baik atau jelek manusia melalui simbol binatang. Gitu ya. Jadi dari tokoh-tokoh binatang itu kita bisa menunjukkan sifat baik atau sifat buruk dari manusia seperti itu ya. Ini bisa dikatakan cerita-cerita satir itu banyaknya lewat fabel. Karena kalau langsung ngomong kita menegur orang gitu ya. Kita menegur orang secara langsung, kalau kita salah ngomong itu bisa kena pidana. Tapi kalau lewat fabel itu enggak gitu. Oke. Kemudian ciri fabel, ciri-cirinya ya. Itu tokoh utamanya pasti binatang, pertama. Kemudian alurnya singkat. Jadi kalau cerita fabel itu jangan panjang-panjang. Jangan sampai 30 halaman atau bahkan sampai 100 halaman. Itu nanti anak-anak bakal pusing. Karena sekali lagi ini kisah fabel itu biasanya dinikmati oleh anak-anak. Kenapa? Karena masa imajinasinya dia itu lagi berkembang seperti itu ya. Kemudian bahasanya tentu saja sederhana. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang meliuk-liuk, kayak aku ingin mencintaimu secara sederhana. Seperti gitu kan kayak akhirnya orang itu akan bingung, anak-anak bingung apa ini gitu ya. Jadi gunakan bahasa-bahasa sederhana, bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh anak-anak. Kemudian pesan moral dari cerita fabel ini itu biasanya dituliskan dalam isi cerita. Itu Ibu Bapak. Ini dari Bu Tiwuk Ari. Pertanyaannya seperti ini. Kak Fitrah, apakah cerita anak itu harus bergambar? Oke. Jadi cerita anak harus bergambar apa enggak? Itu tergantung ya. Bisa enggak juga bisa iya. Tapi kalau saya pribadi itu lebih baik bergambar. Karena anak-anak butuh visualisasi. Ya, jadi anak-anak nggak bisa membayangkan sendiri, nggak kayak kita nih, kayak kita baca novelnya Terelie ya, beratus-ratus halaman tanpa gambar sama sekali, hanya tulisan, kita bisa membayangkan ya, kita membayangkan adegannya seperti apa, suasana lingkungannya seperti apa. Tapi kalau anak-anak butuh disupport dengan gambar ya, butuh disupport dengan gambar. Jadi nggak harus kosongan gitu kan. Jadi kalau hujan, digambarkan hujan kayak gini rumah, kayak gini dan lain sebagainya, seperti itu. Okay. Jadi kalau saya menyarankan pakai bergambar. Cerita anak. Bu Tiwuk Ari, mungkin ada
tanggapan monggo Bu. Oh ya dah. Oke. Bu. Bu. Apa namanya? Soalnya kan saya nggak bisa gambar gitu loh Kak Fitra. Jadi pingin sebetulnya membuat cerita anak ya ada gambarnya, cuman kok nggak bisa gambar gitu. Itu kendalanya mungkin Kak. Cuman ya benar kalau kita cuman bermain kata-kata memang agak sulit. Bukan agak sulit ya, tapi buat anak sepertinya sulit untuk membayangkan itu tadi. Betul. Terima kasih itu aja. Oke, Ibu, memang kita tidak perlu semua kita handle sama seperti saya. Saya basicnya di musik ya, jadi nggak bisa gambar seperti itu. Nah, jadi saya fokusnya menulis saja lah. Saya menulis, kemudian saya kasih ke ilustrator biasanya seperti itu. Tenang aja Bu Tiwo, Omera Pustaka Tenang aja. ilustrator loh. Nah itu ada ilustratornya, tenang aja Ibu. Tenang aja. Seperti itu sendiri. Terima kasih Mbak Novi, Mbak Anu, Mas Fitra, matur nuwun. Iya, sami-sami Bu. Oke Kak Fitra, ini pertanyaan terakhir. Oke. Ini sebelumnya maaf nih buat Bapak Ibu, mungkin yang pertanyaannya nggak bisa dijawab soalnya waktunya sudah mepet. Mungkin nanti kalau ada lebih penting bisa hubungi admin Omera, nanti bisa disampaikan ke Kak Fitra atau langsung ke Kak Fitranya. Oke, pertanyaan terakhir dari Kak Sinta Ade. Kak Fitra mungkin nggak membuat cerita anak yang berkaitan dengan matematika? Monggo Kak. Oh, mungkinkah berkaitan dengan matematika ya cerita anak? Ya boleh sih, boleh. Ini belum pernah soalnya. Jadi bisa jadi nih yang unik ini harus dilakukan. Soalnya kan belum pernah. Selama ini cerita anak ya seperti itu aja kan, pengalaman anak-anak kecil bersama teman-teman dan lain-lain kan. Tapi kalau untuk yang angka-angka, ini boleh nih, idenya udah bagus nih. Tinggal kita masukkan aja segmennya buat anak kelas berapa gitu. Kemudian kita bisa menyesuaikan materi-materinya, kan nggak mungkin kalau untuk anak kelas 2 SD bahasannya matematika Pitagoras kan nggak mungkin ya kan. Ya, jadi harus disesuaikan seperti itu. Ya boleh, bagus itu. Kak Sinta Ade tadi mungkin ada tanggapan monggo. Ya, terima kasih Mas Fitra. Jadi kebetulan saya guru matematika, terpikir mungkin nggak bikin cerita anak-anak yang ada kaitannya dengan matematika. Kalau seandainya misalkan tadi Mas Fitra sudah mengaitkan dengan Al-Quran misalkan ya, saya ingin mengambil premisnya tentang zakat gitu. Juga matematikanya kita masukkan juga ke dalam itu. Bagus itu. Mungkin nggak premisnya itu tentang matematikanya gitu. Boleh, bagus itu. Tentang zakat itu kan nilai anunya plus banget tuh. Bagus banget kan, belum ada. Sampai sekarang saya sih baca belum ada gitu. Jadi buku anak yang membahas tentang itu bagus banget Bu. Itu idenya udah cemerlang, mahal banget itu ini nih. Ya seperti yang Mas Fitra bilang tadi, untuk membuat sebuah tulisan kan kita perlu referensi. Saya tadi mau nyambung pertanyaan, kira-kira ada nggak referensi dari Mas Fitra tentang yang pertanyaan saya tadi? Oke. Nah ini karena idenya ini baru kali ini saya dengar. Belum ada kayaknya nih ya. Kalau ada boleh sharing. Kalau barangkali pernah menemukan buku anak yang tentang ini kok delay ya? Buku anak yang tentang matematika situ boleh. Nah itu ada komik anak-anak Jepang yang memasukkan rumus. Nah ini boleh Bu, itu cakep, idenya mahal, itu harus dieksekusi ya Bu ya. Bu tadi saya tunggu ini. Ya, ini bisa jadi bahan saya untuk ngajarin anak-anak juga. Soalnya anak-anak saya itu kalau udah matematika udah nggak mau, udah hitung-hitungan enggak gitu ya. Tapi kalau ada buku yang menarik bisa dia baca, lebih membantu pasti ini. Terima kasih Mas Fitra. Iya Bu, Insya Allah. Terima kasih Kak Sinta, ini idenya bagus sekali, langsung dieksekusi saja Kak. Nanti tim siap membantu. Bahwa seorang penulis itu memang harus peka sama lingkungan sekitar. Enggak usah jauh-jauh lah mikirnya di depan mata aja. Misal ada pulpen itu bisa buat ide cerita. Betul. Atau kemarin tadi saya habis baca puisi, itu malah puisinya tentang kerupuk, ibu-ibu kerupuk loh udah bisa dijadiin ide untuk membuat
puisi. Jadi ya peka dengan lingkungan sekitar. Betul. Terima kasih Kak Fitra. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Oke, tetap semangat buat ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya. Kita menulis itu untuk kebaikan ya. Ketika kita menulis, kita yakinkan pada diri kita. Ketika kita capek gitu ya, aduh ide mentok, yakinkan pada diri kita kalau kita ini adalah agen perubahan. Kita adalah pembentuk peradaban bangsa. Jadi kalau tulisan kita dibaca sama anak-anak se-Indonesia dan anak-anak terinspirasi oleh cerita-cerita yang ibu bapak buat, itu maka kita akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Ya, baik. Terima kasih. Tetap semangat dan mohon maaf jika selama penyampaian saya banyak kesalahan ya, karena segala yang benar itu datangnya dari Allah, dari Tuhan, dan jika ada yang salah itu datangnya dari Kang Bakso tadi tuh yang nggak berhenti waktu dipanggil tuh ya. Oke, saya tutup dengan ini ya, dengan pantun ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh dong aku menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh dong aku numpang mandi lagi, boleh ya? Soalnya air sumur agak ini ya, agak nggak mampet ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rudieko.